Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Meliani, NPM A130222027 dari program studi pendidikan non-formal. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita bahas yang pertama itu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua itu unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga itu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen pendidikan, yang kelima komposisi keterampilan manajemen pendidikan, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, yang terakhir yang ketujuh prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Nah, jadi teman-teman, dalam unsur-unsur manajemen pendidikan terdapat atau terdiri dari 7M plus 1I, di mana itu yang tergolong yang pertama itu men atau manusia yang berperan sebagai mensupport dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu material atau barang yang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga itu adanya mesin. Mesin itu merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Dan yang keempat itu money, uang. Uang itu merupakan modal bagi suatu perusahaan atau organisasi. Terus yang kelima itu metode. Metode yang tepat dipergunakan sebagai aturan atau syarat tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisien dan pemborosan. Yang keenam, market atau pemasaran. Market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi, di mana pemasaran itu harus sesuai dengan apa yang kita pasarkan, sesuai dengan lingkungannya. Yang terakhir itu ada minute atau waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Baiklah, yang dimaksud dengan satu I, information, yaitu data atau berita yang harus kita sampaikan ke seluruh stakeholder. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terpenuhinya salah satu tempat kompetisi, tenaga efektif dan efisien. Yang ketiga, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. Yang kelima, terbekali tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Baiklah teman-teman, yang keempat itu pembagian manajemen. Dalam pembagian manajemen ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, manajemen puncak atau manajemen, disebut juga manajemen institusional, eksklusif, ke eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua,
Manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Baiklah, yang ketiga, manajemen pelaksanaan atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisor management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Baiklah teman-teman, selanjutnya komposisi keterampilan manajemen. Dalam komposisi keterampilan manajemen ini terdapat keterampilan teknik, yaitu merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Terus, ada juga keterampilan manusiawi, yaitu merupakan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan juga ada keterampilan konseptual, yang dimana merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi, seperti melihat organisasi secara langsung, terus memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Seperti yang kita lihat, Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Terus yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan dengan memprioritaskan tujuan di atas kepentingan dan kepentingan mekanisme kerja. Dan selanjutnya, nah teman-teman, manajemen pendidikan juga terdapat 6 lingkup. Yang pertama itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya adanya manajemen personalia, yaitu serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah diciptakan atau telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Adanya upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Selanjutnya yang keempat, manajemen sarana prasarana, yaitu suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya adanya manajemen keuangan atau pembiayaan. Adanya serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Artinya kita itu terbuka tanpa ada yang ditutupi. Yang keenam, manajemen administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan.
Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai peluang untuk menghadapinya. Baiklah, selanjutnya itu adalah manajemen humas. Adalah fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi atau prosedurnya, instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang harus tidak langsung berkenaan dengan proses pembelajaran mengajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas pengucapan ataupun pembahasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.